Nah, ya memang jadi saya masih minat ya sama BBCA ini karena kalau dilihat dari big picture-nya, tadi saya ulas, ini persis berada di support long term ya. Jadi ambil BCA di harga 7.300-an ini murah buat saya. Moreover ada indikasi, rebound, walau mungkin masih terbatas dari RSI positive divergence. Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari properti ada BSDE, direkomendasikan buy on break, di supportnya di 1030, resisten hingga ke 1180. Dari infrastruktur telekomunikasi ada XL, lebih ke arah spekulatif buy 2570 hingga 2850, Inet buy on weakness 270 hingga 300, BBCA tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya buy on weakness. Menarik BBCA, supportnya di 7275, resisten cukup lebar hingga ke 8000. Ya, ada BSD, XL, Inet dan juga BBCA. Baik, Ibu Lisa, kita lanjutkan kembali, Ibu. Yang pertama, saham pilihan dari properti ada BSDE, lebih direkomendasikan buy on break. Penutupan hari ini, kita akan coba update untuk BSDE. Ditutup di level 1020, melemah cukup dalam di 2,86%. Analisis dan pertimbangan, Ibu, untuk BSDE masuk ke dalam saham pilihan dan posisi koreksi dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, jadi sebenarnya saya melihat posisi kemarin ini sebenarnya hampir cukup bagus ya. Tinggal menunggu penembusan break dari pola triangle ini di ke atas 10.50, 10.60 ya. Cuman karena hari ini ternyata ada pukulan di saham PANI CBDK yang mana sektornya juga sama-sama properti, walaupun sentimennya sebenarnya beda ya. Ya. Kalau sektor properti secara luas itu masih didukung stimulus KPR dan insentif pajak PPN ya. Nah, bisa saja ini BSDE jadi masih advice-nya masih buy on break. Hari ini menjadi candle ya kalau nggak salah 10.15 ya tutupannya. Yeah. Oke. Ini masih bertahan di atas angka 1000, terlalu spekulatif untuk kalau kita ambil terburu-buru saat ini, mendingan kita tunggu aja. Kalau udah tembus ke atas 1050, 1060 baru buy atau average up kalau sudah punya. Ya memang target terdekat itu ada di sekitar harga 1070 itu boleh kita average up lagi kalau tembus dan targetnya di sekitar 1180 sampai 1200. Baik, dari BSD kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Ibu. Infrastruktur telekomunikasi ada XL, spekulatif buy 2570, resisten hingga 2850. Hari ini XL juga mengalami tekanan yang cukup dalam, sudah berada di level 2600-an, Ibu Lisa. Oke, secara dari bulan Agustus, dari peaknya dia, sekarang memang agak bearish ya polanya. Dan hari ini dengan penutupan di 2600 memunculkan candle doji, artinya ini ada potensi rebound besok, tapi menguji dulu level resisten yang penting di 2680 sampai 2720. Nah, ini kalau bisa ditembus, kita average up bertahap. Target pertama di sekitar 2850, kemudian 2970 sampai 3000. Baik. Beralih ke saham pilihan selanjutnya, Bu, ada Inet, sinergi inti andalan Prima Tbk, ditutup melemah di 0,70% di 284. Secara year to date ini sempat menguat sebelumnya di bulan Juli, akhir Juli dan di awal Agustus hingga ke 300-an ini. Analisis dan rekomendasi untuk Inet. Inet saya rasa masih mencoba mempertahankan uptrendnya. Tapi memang kita tunggu dulu kalau mau average up di atas 286. Kemudian target pertama adalah di angka 314, next 340 sampai 344 level tertinggi dia. Resisten terdekat, Ibu, untuk Inet? 286 sampai 300. Itu jangka menengah, Ibu, untuk Inet?
ke 300? Enggak, jangka pendek. Jangka pendek ya, penutupan hari ini di 284, melemah di 0,70%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Ibu, ada BBCA, buy on weakness 7275, resisten hingga ke 8.000. Tadi pun juga sempat kita ulas Ibu, tapi cukup menarik ini 7275, resistennya cukup lebar ke 8.000-an. Nah, ya memang jadi saya masih minat ya sama BBCA ini, karena kalau dilihat dari big picture-nya tadi saya ulas, ini persis berada di support long term ya, jadi ambil BCA di harga 7.300-an ini murah buat saya. Moreover ada indikasi rebound, walau mungkin masih terbatas dari RSI positive divergence. Coba dulu apakah bisa tembus ke atas 7.600 atau tidak. Kalau bisa baru kita beli banyakan. Nah, targetnya sekitar 8.000 atau 8.250 untuk jangka pendek menengah. Baik. Penutupan hari ini saham BBCA mengalami pelemahan pemirsa, ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, melemah di 1,01% di 7.325. 4 saham pilihan yang direkomendasikan BSDE, XL, Inet, kemudian BBCA ada lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold kembali Ibu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di 0,37% pelemahan, namun masih mampu bertahan di atas level 8.200-an. Tepatnya penutupan sesi kedua hari ini ditutup di level 8.227.200. Intraday tertinggi hari ini di 8.288.279 dan ini tampaknya juga mencatatkan rekor intraday tertinggi. Pelemahan terbatas setelah tadi secara intraday indeks harga saham gabungan melemah hingga ke 8.133.627. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,22%, sementara LQ45 melemah di 0,71%. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 2,58%, energi juga menguat di 1,51%. Keuangan hari ini menjadi pemberat di 1,52%, properti juga melemah di posisi 1,47%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Nah, ketika saham-saham grup Prayogo Pangestu rata-rata melemah, cuan hari ini melesat sendirian di atas 10%, nilai transaksi hingga 1,5 triliun di 2.770. Dari barang baku, BRMS juga menguat di 1.075, transaksi hingga 1,3 triliun. Antam hari ini juga menguat di 3.370 dan Ratu ditutup di zona hijau di 10.350. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, CDIA tertekan cukup dalam di 2.280, transaksi hingga 2 triliun rupiah. Wi-Fi juga melemah di 3.820, transaksi hingga 1,3 triliun rupiah. BBRI melemah di 3.660 dan koin hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di 3.430. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti akan coba ulas satu persatu dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, waktu kita cukup terbatas Ibu. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ini. Menanyakan saham WIRG, Bu, support dan resistennya. Silakan Ibu Liza. Resisten di 167, kemudian next 181 atau 196-200. Supportnya hari ini tembus ya, ada breakout, jadi di 150, 142 support. Baik. Posisinya seperti apa Bu untuk saham ini dari sisi pola pergerakan Bu, jangka menengah dan jangka panjang? Boleh buy, breakout hari ini.
dengan target-target tadi itu resisten yang kita bilang. Besok kalau misalkan ada pullback di sekitar 143 ini boleh untuk buy on weakness. Baik, Pak Willy dari Bogor menanyakan Inet sudah masuk ke dalam saham pilihan tadi. Langsung saja kita ke Ibu Susi dari Bandung menanyakan saham teknologi untuk MTech, Ibu. Ambil posisi di mau average down katanya, Bu. Nunggu di harga berapa? Ternyata nyangkut, tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi di mana untuk MTech. Oke. Ini masalahnya MTech-nya ini besok kudu dipantau dulu ya Ibu. Kalau dia tembus ke bawah 13.30, ini mending avoid dulu ya. Nanti buy on weakness-nya baru sekitar 1.200 sampai 1.100-an. Baik, kita ke Lampung kali ini. Ibu Liza, ada Ibu Kristina dari Lampung. Mohon review saham Archie. Apakah tren masih bullish dan target resisten selanjutnya? Hari ini melesat Ibu di 15%, 12.40, intraday tadi 13.35. Ini all time high tidak Ibu untuk Archie? Sebentar. Iya, ini all time high untuk Archie. Jadi kemana targetnya lagi setelah ini agak sulit diprediksi dulu juga sih sebentar. Kalau udah kayak gini ya, menurut saya strategi yang paling tepat adalah terapkan trailing stop, Ibu yang punya. Jadi untuk support terdekat Archie saat ini di 1160, kemudian 1060 sampai 1000. Selanjutnya kita ke Bali, Ibu, menanyakan saham cuan Bapak Inder yang ada di Bali. Mungkin kita kasih selamat terlebih dahulu ini Bu, saham cuan ambil di posisi bawah di 1575. Hari ini di 2770 Ibu Liza. Masih boleh di hold tidak? Resisten selanjutnya dan strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada. Profit yang sudah ada saya coba cek dulu ya targetnya di mana. Ini sebenarnya mungkin udah dekat angka 3000 ya. Tadi tertinggi itu adalah 2890. Nah, dari sisi RSI juga sudah overbought, artinya mungkin overheating. Kemungkinan melihat velocity-nya juga curam naiknya, jadi hati-hati. Strateginya adalah terapkan trailing stop seperti tadi. Support terdekat ada di angka 2570, kemudian 2370. Nah, ini memang spread-nya rada jauh nih ya, hampir 10%. Nah, terus kalau misalkan lebih rendah lagi ke bawah 2.200, ya itu juga jualnya makin lama makin banyak. Kita kembali ke Jakarta, Ibu. Ada Bapak Marty menanyakan saham Plantation, BWPT, Ibu. Sudah punya harga average di 153. Hari ini melesat 15% di 160. Bagaimana prospek saham ini ke depan? Resisten selanjutnya mungkin, Ibu Liza? Resistennya yang mentok itu 166 sampai 171 ya. Jadi sekarang ini memang saat-saat penentuan, walaupun masih bisa let your profit run, tapi jaga supportnya. Yang pertama-tama ada di angka 150, kemudian 135, di bawah 130. Nah ini mulai likuidasinya lebih banyak. Baik. Selanjutnya Bapak Lutfi dari Demak ini, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham MBMA Ibu, Merdeka Battery Materials Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam 2%, 615, tapi masih profit Ibu, ambil posisi di 605, masih bisa di hold tidak Ibu? Saran saya ini kurangi posisi Pak, sebagian aja karena posisi harganya sudah di bawah MA10 untuk pertama kalinya sejak 26 September. Kemungkinan nanti dia masih konsolidasi lebih bawah lagi ke sekitar 565. Tapi kalau besok ternyata sentimen regionalnya bagus, terus si MBMA ini bisa tembus balik ke atas 630, boleh hold. Baik, selanjutnya kita ke Cangkring Rembang, Ibu. Bapak Rifai menanyakan saham CDIA, nyangkut di 2.300 Bu, hari ini intraday sempat ke 2.400. Mohon analisisnya, support mungkin yang harus diwaspadai. Support di sekitar 2250 sampai 2200 ya. Bapak harus relakan kalau jebol ke bawah itu Bapak harus likuidasi.
dan sell lebih banyak ketika dia turun ke bawah 2150. Resistennya di 2320, kalau masih bisa naik ke atas itu lagi, fine, nggak apa-apa. Target di sekitar 2400 sampai 2450 titik tertinggi kemarin. Baik, selanjutnya ke pertanyaan dari Bapak Robert dari Maluku, Ibu. STAA, Ibu, di 987. Oke, sawit ya, 987 berarti udah cuan lumayan ya Bapak. Betul. Ya. Oke. Dengan velocity-nya sudah mulai curam nih Pak, terus kemudian hari ini kayaknya closing di 1425 kalau nggak salah, ini candle-nya serupa dengan doji. Tolong diterapkan trailing stop. Kalau STAA closing di bawah 1400, di bawah 1390, Bapak mulai jual bertahap. Next support di 1350, kalau itu juga kembali ditembus turun, sell more. Baik, Bapak Victor dari Malang, Ibu menanyakan Soci, Bu, Suci Line TBK, harga di 220, hari ini 226, melesat di 8%, tadi sempat ke 236. Apakah masih layak di hold tidak, Bu, untuk Soci? Resisten selanjutnya? Oke, resisten selanjutnya itu memang masih di sekitar 230 sampai 236 ya. Oke. Besok siap-siap mungkin kalau masih bisa konsolidasi lebih lanjut ke arah 220 ya. Itu MA10, kalau tembus ke bawahnya ya mungkin jangan average up terlalu banyak dulu. Baik. Jangan beli lagi sampai dia stabilizing. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MHKI, Ibu. Hari ini 16% penguatan di 312, dalam beberapa bulan terakhir kenaikan sudah signifikan. Masih uptrend tidak? Dan rekomendasinya untuk MHKI? MHKI hari ini high-nya 332 itu persis kena dengan Fibonacci retracement 50%. So I believe mungkin penguatannya mulai terbatas. Tolong jaga support level 300 angka bulat, itu jadi support psikologis. Jika MHKI closingnya di bawah 270 juga kita harus lebih ekstra hati-hati, jual lebih banyak lagi, apalagi karena waste to energy. MHKI ini merupakan sektor yang dikeluarkan juga dari proyek strategis nasional. Baik. Berbarengan dengan Pani CPDK tadi. Oke, jawaban tadi untuk MHKI yang hari ini mengalami penguatan signifikan, pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama Mas Tete, thank you. Baik, ada Ibu Liza Kamila Sorenata, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.